بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدق الله العظيم. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di subuh pagi hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah selesai kita solat subuh berjamaah. Mudah-mudahan sehat kita, kemudian ibadah kita mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dicatat sebagai amal soleh kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bersalam kita kepadanya. Assalamualaikum ya Rasulullah. Mudah-mudahan kita yang senantiasa berselawat dan bersalam kepadanya mendapatkan syafaatnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu jamaah solat subuh yang dikenal Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bertemu kembali untuk memulai kegiatan-kegiatan rutin kita seperti sebelum Ramadan. Tentu di saat Ramadan pun banyak yang sudah kita peroleh, banyak yang sudah kita dapat. Sekarang tinggal bagaimana kita mengamalkan, bagaimana kita praktekkan apa saja yang sudah kita dapat di saat Ramadan. Di samping itu tidak lupa pula kita selalu memperbaiki, menambah yang kurang-kurang, memperbaiki yang kurang baik supaya menjadi lebih baik dan lain sebagainya. Terutama berkaitan dengan ibadah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah contoh terbaik dari segala sisi kehidupannya. Jadi kita mencontoh Rasulullah itu tidak hanya dari sisi ibadah, dari sisi kehidupannya juga itu bagian dari sunnahnya. Nah, itu yang mesti menjadi catatan penting dari hasil sekolah kita selama 1 bulan di bulan Ramadan. Satu kelebihan kita yang solat subuh berjamaah adalah bagian dari sunnah Rasulullah. Karena Rasulullah itu kebiasaan setiap harinya beliau tak pernah tidur pagi. Artinya setelah solat subuh itu tak pernah tidur. Bahkan sebelum solat subuh pun beliau tak tidur. Karena memang dalam kehidupan dirinya dan keluarganya, khususnya diri Rasulullah lah, malam itu memang beliau, ya kalau boleh dibilang kurang, ya memang kurang. Memang beliau mengurangkan tidurnya, tapi memperbanyak ibadahnya. Nah, kita ini kebalikannya masih. Nah, kira-kira bisa dibalik enggak? Kita ini tidurnya yang banyak malam tuh, ibadahnya sedikit. Nah, gimana? Ya kalaupun tak bisa kita balikkan, minimal 50-50 lah. Oh, ternyata Ramadan bisa kita kok. Nah, sekarang pertanyaan, kenapa Syawal ini kembali lagi seperti semula dulu sebelum Ramadan kan? Balik semula lagi. Ramadan semangat kita. Malam 10 terakhir tak ada yang tidur ya. Itikaf. Sekarang hilang itikafnya. Itikaf itu kan tidak hanya sekedar 10 hari Ramadan saja. Setiap malam bisa, setiap hari bisa. Tak pernah Rasulullah. Kenapa? Karena Rasulullah melatih diri supaya tidak tidur setelah solat subuh itu biar badannya sehat. Karena memang dalam dunia kedokteran pun itu sudah dibuktikan. Orang yang tidur setelah solat subuh dengan yang tidak tidur itu beda. Beda semangatnya, beda kualitas dirinya itu beda. Nah, kita kan bisa rasakanlah, bagi kita yang sudah terbiasa jarang tidur setelah solat subuh itu kita bisa rasakan. Coba tes sekali, habis solat subuh tidur.
Itu bangunnya tak nyaman badannya, kurang sehat paling tidak. Banyak yang tidak nyaman badannya. Itu bagian dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah sebenarnya ke kita. Nah, kemudian yang kedua, kebiasaan Rasulullah itu cara minumnya. Nah, ini kan kita minum nih. Nah, kita minum kalau lagi nyantai mungkin iyalah. Tapi umumnya kita minum tuh kadang minumnya tak berjarak. Rasulullah tidak menganjurkan minum itu dengan satu napas. Seteguk, dua teguk, rehat dulu. Nanti baru seteguk, dua teguk. Itu model cara Rasulullah. Kenapa? Untuk memberikan kesempatan tubuh supaya bisa mengalirkan semua cairan yang ada. Karena tubuh kita ini 80% itu sebenarnya mengandung air. Makanya air itu adalah konsumsi utama kita. Orang bisa tak makan nasi, yang penting dia minum. Tapi orang susah makan kalau tak minum, mesti punya air. Makanya kita masih bisa, kita kemana-mana bawa air putih, meskipun kita tidak bawa nasi bungkus kan, masih bisa. Itu bedanya coba. Maka dapat dibuktikan bahwasanya tubuh kita ini memang butuh air sebenarnya. Nah, kemudian yang ketiga, kebiasaan Rasulullah itu makan bersama. Makan bersama keluarga, anak, istri, kawan-kawan dan lain sebagainya. Itu yang biasa dilakukan oleh Rasulullah. Kenapa? Karena Rasulullah tak nikmat dia kalau makan sendiri. Nah, kita kebalikannya kan? Kita lebih suka makan sendiri. Jarang kita ngajak orang. Kenapa bisa seperti itu? Karena memang dunia ibadah itu ya memang harus banyak berbagi sebenarnya. Kita pernah bahas berkaitan dengan harta, fungsi harta. Salah satu fungsi harta yang diberikan oleh Allah kepada kita, baik yang dikasih sedikit, yang dikasih sedang maupun yang dikasih banyak, pasti tujuan utamanya bagaimana kita berbagi. Di Ramadan lumayan kita berbaginya, subhanallah. Mulai hari pertama sampai hari terakhir, kita terus yang menyiapkan buka puasanya, menyiapkan sahurnya di 10 malam terakhir, sedekah ini, sedekah itu dan lain sebagainya. Habis Ramadan, selesai hari raya, selesai juga dia. Padahal orang miskin tuh tiap hari ada. Dia tidak hidup di saat Ramadan aja orang miskin. Orang tidak mampu tuh ada setiap hari sebenarnya di sekeliling kita. Nah, bagaimana membaginya itu? Dan yang harus diingat kita ini berkaitan kita yang punya harta tadi yang disebutkan sedikit, sedang dan banyak itu ya. Yang pertama yang harus kita pahami, rezeki yang sama kita itu bukan punya kita. Itu yang harus disadari. Kita hanya diberikan pengelolaannya saja. Hak pengelolaan silakan. Sama kayak model wakaf itu. Wakaf itu silakan. Mau digunakan untuk apa silakan, bebas. Tapi kamu tak bisa mengklaim wakaf itu punya kamu, tak bisa. Yang sudah kamu keluarkan pokoknya untuk wakaf, kamu tak bisa klaim itu punya kamu. Tapi hasil dari pemanfaatannya akan kembali ke kamu. Tapi kita tak bisa lagi, itu punya saya tuh, kamu tak boleh pakai, itu wakaf saya, tak bisa. Itu siapa aja boleh pakai silakan. Yang penting dia tidak boleh diwariskan, tidak boleh dihibahkan dan tak boleh dijual. Manfaat silakan. Makanya dunia wakaf kita Indonesia masih lemah, belum kuat kita. Beda dengan Malaysia misalnya atau Singapura atau dunia Arab. Mereka bertahan ekonominya itu ya dengan wakaf. Kuat dia. Kenapa? Karena barokahnya berlipat. Nah, kita sering sudah menyampaikan tentang pola bagaimana wakaf itu, terutama untuk masjidnya. Masjid itu coba diputar deh. Modelnya tidak lagi bentuknya yayasan, tapi bentuknya wakaf. Mungkin karena selama ini yang kita praktekkan itu bentuknya kan yayasan toh. Nah, ternyata polanya, hasilnya, manfaatnya kan begitu-begitu aja dia. Tapi kita coba lah, kan boleh dicoba kan.
Coba kalau tak berhasil balik lagi kan tak apa-apa kan. Sama dengan orang jalan. Oh, pergilah jalan. Nyasar kamu ya baliklah. Kan boleh. Tidak masalah. Tes. Mana yang lebih sukses? Berbagi. Nah, kemudian yang berikutnya yang biasa dilakukan oleh Rasulullah setiap hari itu berpuasa. Itu paling luar biasa lah yang dilakukan oleh Rasulullah. Nah, kita kan sama. Semua ilmu puasa ini kan dah tahu semua kita. Puasa Ramadan, puasa Syawal, puasa Bayab, puasa hari Senin dan hari Kamis, puasa Muharram, puasa Rajab, puasa Sya'ban, puasa Daud. Dah tahu semua kita ilmunya. Ya, cuma pengamalannya kita ni masih lemah. Makanya naikkan sikit kelasnya. Kita kan habis sekolah kan pasti ada ujian kan, ujian naik kelas. Masa mau kelas 1 terus? Naik kelas lah. Hidup itu ada kelasnya. Ibadah pun ada kelasnya. Orang perumahan aja ada kelasnya kok. Kelasnya. Nah, kebiasaan-kebiasaan itu. Nah, kemudian yang harus diingat dalam kehidupan kita setiap hari ini, jangan suka nguping. Paham nguping? Nguping itu suka nyari kejelekan orang. Bahasanya nguping. Tajassas wala tajassasu. Jasus. Kata orang Arab jasus. Jasus itu mata-mata. Mata-mata tugasnya memata-matai. Apa yang di mata-matai? Kejelekan orang, negatif orang itu aja yang selalu diekspos. Padahal sebenarnya itu bukan bagian dari ibadah, itu bagian dari dosa. Kita pilih yang baik lah buat kita. Nah, salah satu dosa besar itu tajassasun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man istama'a ila hadisi qaumin wa hum lahu karihun, subba fi udhunahil anuku yaumal qiyamah, wa man sawwara suratan 'udziba wa kullifa ay yanfukha fiha ar-ruh wa laysa binafikh." Barang siapa yang mendengarkan pembicaraan suatu kaum sedangkan mereka tidak suka kepadanya, maka pada hari kiamat nanti akan dituangkan cairan timah mendidih ke dalam telinganya. Ini orang yang tak suka dengar nasihat, orang yang tak suka dengar kebaikan-kebaikan. Karena kita ini kan, hati kita ini susah ditebak. Bisa. Memang kita dengar, tapi hati kita menolak. Itu bagian dari yang disebut di hadis ini. Maka dia harus sejalan. Yang didengar itu baik, diyakinkan dalam hatinya. Bukan didengar aja telinganya baik, tapi dalam hatinya menolak. Nah, ini. Makanya pembersihan hati itu mesti solat subuh, solat zuhur, solat asar, solat maghrib, solat isya. Istighfar itu paling penting. Banyakkan istighfar, banyak berzikir, karena itu bagian dari istighfar. Kan istighfar itu kan banyak cabangnya kan. Dia tidak satu saja, banyak cabangnya. Subhanallah, alhamdulillah, banyak kan itu. Jangan tinggalkan. 5 kali sehari itu udah cukup stabil itu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, banyak kan itu. Sendiri, ramai-ramai silakan, bebas. Yang penting jangan dikurangi. Kalau bisa ditambah itu lebih bagus. Barang siapa yang membuat gambar, nah ini melukis ya, melukis batu kan itu zaman Rasulullah. Zaman sebelum ada Islam pun sudah ada. Kita lihat mungkin zamannya Nabi Daud ya, orang-orangnya hebat. Gunung itu dipahat, dibikin kerajaan. Gunung dipahat. Nah, berarti zaman dulu itu sudah ada alat. Kalau kita lihat sekarang, salah satu alat yang biasa merusak gunung itu kan beko ya. Beko.
Mungkin zaman Rasulullah dan zaman sebelum Islam mungkin belum ada itu beko. Tapi dunia pahat sudah ada. Dunia pahat sudah ada. Rata-rata daerah Timur Tengah itu ada peninggalan-peninggalan mereka tentang hebatnya orang zaman dulu ya. Nah, makanya kehebatan itu kadang-kadang membuat seseorang itu durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena merasa dirinya hebat dan lain sebagainya. Sama dengan kita pun selalu diingatkan oleh Rasulullah, peninggalan-peninggalan hadis Rasulullah itu banyak. Orang berilmu misalnya, dia tak boleh sombong dengan ilmunya. Orang beribadah, ahli ibadah, dia tak boleh sombong dia dengan ibadahnya. Itu apa istilahnya, benteng kita ya, benteng terakhir kita itu. Masih selalu ingat itu. Jangan sombong. Kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada kita jangan sombong. Karena itu bagian dari salah satu saja. Mungkin banyak orang lain yang lebih daripada itu. Makanya Rasulullah berpesan itu berbagi, bagi. Karena memang itu yang paling susah. Rasulullah roti satu itu dibagi dua makan sama istrinya, sama anaknya. Nah, kita terbiasa nggak dengan itu? Dunia sekarang sudah berkurang. Dulu iya, orang tua, saya ingat dulu waktu saya masih kecil-kecil orang tua dibagi ini, karena kita ramai ya, dalam keluarga. Itu pendidikan sebenarnya, pendidikan yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berbagi. Makanya Rasulullah dia tak makan sendiri, dia panggil dulu kawannya, dan kumpul dulu semua kawannya, baru dia suruh Aisyah siapin makanannya. Nah, karena Rasulullah itu Nabi, sebagai contoh, makanan yang dihidangkan sedikit tapi cukup untuk orang banyak. Nah, kita kan tak bisa yang seperti itu, karena bukan bagian kita kok. Ya, kita kalau yang datang 10 orang ya harus siapkan untuk 15 orang. Tak bisa yang datang 10 orang itu siapkan untuk 7 orang. Tak cukup dia. Kalau yang datang tamunya 10, siapkan untuk 15. Kenapa? Ya, untuk nambah. Beda dengan Rasulullah. Rasulullah kan punya mukjizat, tidak dengan kita. Nah, didikan-didikan ini nih perlu dikembangkan zaman kita. Dikembangkan. Lihat, di saat suara, pandangan, pikiran semua tertuju kepada Palestina, Gaza, apa yang terjadi ya? Lihat kawan-kawan kita yang punya kreativitas, yang apa namanya itu, youtuber itu kan, mereka galang dana ya, untuk Palestina. Nah, kita di Batam, siapa yang galang dana di Batam? Influencer itu kan, yang peduli sama Palestina. Miliaran mereka kumpulkan. Ya cuman itu satu sisi orang degil pun banyak juga. Fitnah sana, fitnah sini. Nah, kita jangan pula seperti itu. Ini kita sibuk pula lagi komentari kan. Doakan. Walaupun kita belum bisa berkontribusi dalam hal harta, doakan. Karena kita belum mampu mungkin di situ kan. Tapi yang dilakukan mereka kan luar biasa. Itu berbagi namanya. Ya. Berbagi. Nah, sekarang yang kita bagi ini apa ya? Di sekitar kita dan lain sebagainya. Banyak sebenarnya yang bisa kita kelola ini. Meskipun itu mungkin bagian dari kerja pemerintah, tapi kita boleh kok ikut berkontribusi. Supaya kita tidak jatuh dalam nuansa-nuansa negatif dalam kehidupan kita. Karena dunia zaman sekarang kan dunia terbuka dia. Orang punya kebebasan untuk berpikir, berkomunikasi, berpendapat, boleh silakan. Yang penting tidak dalam kaitannya yang negatif kan. Misalnya menuduh, memfitnah dan lain sebagainya. Selama masih baik silakan. Kita ajak orang siapapun untuk dia. Nah, jangan kita ikut membesarkan berita yang tak jelas. Ya, 2 hari yang lalu berkaitan dengan haji, ramai itu di medsos. Cobalah buka medsos, ramai berkaitan dengan haji. Macam-macam yang muncul. Inilah itulah macam-macam.
Padahal sebenarnya memang dari pemerintah Arab Saudi belum ada pengumumannya kok. Belum ada satu negara yang dikasih tahu berkaitan dengan pelaksanaan haji. Cuman memang kita Indonesia tak siap kalau untuk mengadakan sekarang. Karena memang dulu sebelum Covid, katakanlah 2017, 2018, 2019, pemerintah dalam hal ini panitia pelaksanaan ibadah haji itu butuh waktu 45 hari itu untuk menyiapkan persiapan berangkat haji itu 45 hari. Nah sekarang sampai hari ini Idul Adha ini tinggal berapa hari juga? Hari ini tanggal 24 Syawal. 24 Syawal hari ini. 24 Syawal. Berarti hari raya tinggal 46 lah. 46. Kalau hitung tanggal 20 Juli itu hari raya Idul Adha, berarti tinggal 45 hari. 45 hari tak cukup, sementara hari ini sampai hari ini belum ada pengumuman apakah ada pelaksanaan ibadah haji atau tidak di Saudi. Nah, kita tak siap. Orang biaya haji aja untuk 2021 belum keluar. Nah, tak bisa. Beda mungkin dengan tetangga kita, katakanlah Malaysia. Malaysia dia udah siap. Sepekan pun baru diumumkan oleh Saudi pelaksanaan ibadah haji ada, mereka siap. Beda dengan kita. Kita ni tak siap. Kenapa? Banyak kita ni. Ini udah 2 tahun kita tak memberangkatkan haji. Yang waiting list itu sudah 5 juta lebih. Kalau dibagi per tahun yang jatah kota Indonesia itu 220 ribu per tahun, dengan data tunggu itu 5 juta lebih sedikit, itu kena kita nunggu berapa tahun? Hah? Mana bendahara ni masih hitung-hitung ni? Yang hitung bagi tambah biasanya bendahara cepat. Berapa tahun nunggu? Di atas 20 tahun itu 21, 22 insyaAllah nunggunya. Nah kalau kita daftar sekarang nih 2021, katakanlah nunggu 20 tahun aja lah, jangan 22, 20 tahun aja nunggu. Berarti tahun berapa nanti berangkat? 41. Umur sekarang berapa? Masih hidup kan nanti kira-kira? Coba. Wallahu a'lam, kita tak tahu kan? Tapi kalau hitung-hitung kita ya realistis aja lah, bisa berangkat atau tidak kan? Nah itu coba. Tapi minat orang nak berangkat subhanallah sudah 5 juta lebih coba nunggu. Termasuk mungkinlah kita ni jemaah Batam. Gimana kita? Nah makanya kita nyarankan ngajak, udahlah pikiran-pikiran yang nuansa-nuansa negatif itu udah buang jauh-jauh lah. Positif aja. Orang berpikir positif itu sehat badannya, tak capek dia. Tapi kalau pikirannya selalu terbawa dengan kondisi negatif yang ada, itu tak sehat pikiran, tak sehat badan dan lain sebagainya. Berpikir positif itu menyehatkan badan sebenarnya, pikiran segar dan lain sebagainya, mata pun tak ngantuk bawaannya juga. Nah itu yang jadi ilmu-ilmu yang sudah kita dapat selama ini jangan lewat begitu aja dia. Dimanfaatkan. Pelajaran puasa 30 hari itu ya kalau saya pribadi kita mampu kok. Mampu kita puasa Senin Kamis bisa, puasa Bayat bisa, puasa Daud bisa berbarengan. Bisa. Apa tak bisa? Orang 30 hari aja bisa kita kok puasa. Itu ujian khusus 30 hari itu. Berarti udah naik kelas kita. Udah bisa kita menyiapkan diri untuk mengarungi kehidupan ini 11 bulan sampai bulan Sya'ban nanti tahun 1443 Hijriah. Bisa mestinya. Ilmu yang didapat selama Ramadan itu. Apa aja ilmu yang didapat selama Ramadan? Banyak yang sudah kita dapat.
Ceramah berapa kali kena ceramah kita selama Ramadan? Selama Ramadan? Berapa kali? Ada subuhnya. Sini ada subuh. Zuhur tak ada, asar, maghrib, tarawih ada. 2 kali, berarti udah berapa kali tu? 60. Coba kalau dicatat, bikin buku, jadi enggak buku? Jadi buku. Ada yang catat? Mana ada? Minimal catat poin-poinnya. Makanya saya bilang, bawalah buku tu. Dulu pernah bawa buku ni. Mana buku tu pergi? Buku ni. Pak Ketua, mana buku tu? Itu kelemahan kita, nampak tak? Semangat kita tu 10% aja di awal. Sehari, 2 hari, 3 hari masih tahan kita. Lah itu dah lotoi semua. Itu tidak istiqomah namanya. Istiqomah tu rutin, kalau dari awal okey, ayo. Gitu sampai akhir ayoknya. Sampai habislah ini. Ini baru setengah. Baru 269 halamannya. Mana? Saya yakin kalau buku aja tak bawa, bacanya apa lagi? Orang pegang aja belum tentu baca kok, apalagi tak pegang. Atau kalau malas bawa bukunya, download dekat dalam itu, apa namanya itu? Ini HP ini. Mana HP ini pakai ngerekam doang. Download. Kalau malu, karena banyak orang kita ni malu bawa Al-Quran, malu bawa kitab. Tapi dia tak malu kalau dia tak belajar. Dia tak malu kalau dia tak mengamalkan. Macam mana tu? Amalkanlah. Baca tu enak sama-sama. Sama-sama. Kalau enggak susah. Kita ni kalau tak dilatih diri kita, tak dipaksa diri kita, tak bisa-bisa kita. Latih. Coba lihat anak kecil. Lihat anak kecil mau belajar, mau berjalan tu, macam mana caranya dia? Tongging-tongging dia, tergolek-golek dia, berusaha dia berdiri juga. Bisa lama-lama, bisa sama kayak kita. Kalau kita tak paksa, tak bisa juga. Mesti paksa. Walaupun kita ni udah tua. Karena yang ada di sekitar kita ini tantangan semua nih, sekitar kita, kehidupan kita. Jadi mau tak mau, kita harus bisa itu. Terutama ibadah. Ya okeylah sekarang Covid, jangan semuanya Covid jadi alasan. Kasihan juga Covid tuh. Dah setahun lebih dia jadi sasaran, jadi maf'ul bih terus. Ada apa-apa semua Covid. Warung tutup, Covid alasannya. Ya kan? Kedai kopi tutup, alasannya Covid. Alasannya tak ada orang beli. Padahal kan banyak cara lain supaya dia sukses. Kreativitas itu mesti muncul. Dari mana itu akan muncul? Itu akan muncul kalau kita dekat dengan Allah. Jauh sama Allah macam mana mungkin lah. Mesti dekat sama Allah. Semua jalan tu Allah yang ngatur. Tinggal kita dekat sama Allah. Kalau dah sayang Allah dengan kita, selesai urusan. Banyak orang ngeluh sekarang. Tak ada ini, tak ada itu. Tak ada kerja, nganggur, tak ada duit. Dah tahu dia tak ada duit, tak mau dia sembahyang. Tak mau berdoa kepada Allah. Macam mana kayak gini nih? Dah tahu kelemahan yang ngadap Allah lah. Yang punya itu kan Allah. Minta sama Allah. Kan Allah sudah janji, siapa yang solat subuh berjamaah pagi, dicukupkan rezekinya sampai sore. Gampang syaratnya coba. Tak susah. Banyak hal-hal yang kecil-kecil yang kadang-kadang kita ni anggap remeh, maka hilang dia dengan sendirinya. Munculkan semangat kita itu, percaya dengan Allah. Kita percaya Covid ini dari Allah. Tujuannya supaya kita tertib, minimal tertib prokesnya kan. Kemana-mana bawa masker, kemana-mana bawa sanitizer. Tak bawa sanitizer, di mana-mana ada tempat cuci tangan, cucilah. Orang tangan kita ini memang kotor kok. Kan ada hadis tuh, kata Rasulullah SAW, kalau kamu bangun pagi,
Cuci tangan dulu. Kenapa cuci tangan dulu? Tidur tak tahu ni tangan ke mana-mana, ngorek sana ngorek sini. Cuci tangan dulu, jangan langsung pegang gelas, jangan langsung pegang buah. Cuci tangan dulu, baru pegang centong. Kan ada aturannya. Ada yang lakukan itu? 1-2 orang aja. Yang banyak mana celup aja langsung. Itu kita coba. Rasulullah yang ajar. Makanya Rasulullah itu sehat, jarang kena sakit. Kita pagi sehat, siang sakit, siang sehat, sore sakit, sakit aja bawaannya. Nah ini kita. Jadi ayolah sama-sama dekat sama Allah, banyak zikir sama Allah, banyak sebut nama Allah, banyak minta sama Allah. Nah tentu ada etikanya, mintanya tidak sembarangan. Cukup lah ya. Nah, kebanyakan juga nanti bingung apa yang mau dilakukan. Oke, terakhir sebelum tutup, ada yang tanya? Tak usah nanya lah. Tanya pun tak dibuat juga. Banyak. Yang penting kuncinya sama Allah. Apapun yang kita lakukan, Allah nomor 1, Allah duluan, baru yang lainnya. Karena perjalanan hidup kita ni insya Allah masih lama. Yang dituju itu sudah jelas. Redha Allah Subhanahu wa taala yang dicari. Maka untuk mendapatkan redha Allah, kita mesti dekat sama Allah. Dekat sama Allah kan caranya banyak, lewat sholat, lewat puasa, lewat ngaji, lewat zikir, banyak. Silakan pilihlah macam mana. Yang penting kehidupan kita itu bermanfaat untuk orang banyak. Rezeki yang ada di rumah bagi-bagi tetangga, harta yang banyak disimpan bagi-bagi. Yang belum selesai selesaikan sama-sama, kan selesai urusan. Saya kira itu dari saya, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Mudah-mudahan iktikaf kita, ilmu yang kita dapat barokah. Kita minta sama Allah, mudah-mudahan kita bisa ngamalkan seperti yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.